juga saling berbagi dengan sesama. Hampir di setiap pekan di desa tersebut diadakanlah acara doa bersama dan juga syukuran bersama di wilayah pertengahan desa. Warga membawa hasil bumi atau hasil karya masing-masing untuk dinikmati oleh penduduk sekitar. Pada suatu waktu, datanglah dua tokoh sederhana, yakni dua tokoh pengembara yang bernama Mbah Wiryo dan juga muridnya, yakni Ki Sagara. Mereka mencari tempat untuk menetap dan juga bercocok tanam. Kabar baiknya, Mbah Wiryo dan Ki Sagara diterima dengan sangat ramah oleh penduduk sekitar. Pada suatu hari, diadakanlah acara rapat desa setelah acara doa bersama. Dan pada saat itulah Mbah Wiryo mengusulkan desa tersebut diberi nama Desa Udikan, yang berasal dari bahasa Jawa, yakni udik-udikan, yang berarti warga desa yang gemar gotong royong dan juga bersedekah saling berbagi antar sesama. Di Desa Udikan masih terdapat wilayah bagian yang berupa hutan belantara dan tanah lapang yang dipenuhi oleh semak belukar dan juga genangan air yang sangat kotor. Tempat itu sepi, bau, dan juga menakutkan. Tidak ada yang ingin melintas ke tempat tersebut. Mbah Wiryo dan Ki Sagara ingin menyampaikan niatnya bahwa mereka ingin membuka lahan pertanian di area dekat hutan tersebut. Tetapi warga sekitar tidak mengizinkan karena tempat itu katanya sangatlah angker, menakutkan, bau, dan juga kotor. Tetapi Mbah Wiryo dan Ki Sagara tetap kuat dengan tekadnya. Selama kita punya niat baik, insya Allah tempat ini menjadi berkah, ujar Mbah Wiryo kepada Ki Sagara. Mbah Wiryo dan Ki Sagara mulai membuka lahan tersebut. Mereka menambah semak, membuat sumur, dan juga menanam padi di area tersebut. Namun, di setiap malam mereka sering mendengar dengungan angin dari arah timur. Seperti ini bunyinya. Ngareng. Alih-alih takut, Mbah Wiryo dan juga Ki Sagara malah rajin berdoa dan juga beribadah. Mereka percaya bahwa itu bukan gangguan, melainkan tanda dari alam. Di suatu malam, entah disebabkan oleh apa, tiba-tiba hutan tersebut terbakar hebat, habis dilahap si jago merah. Api membara di mana-mana, asap menyelimuti hutan, panas membara, membakar tubuh. Mbah Wiryo dan Ki Sagara tak berdaya memadamkan. Akhirnya mereka berdua terlelap-lelah tertidur di area hutan tersebut. Di dalam tidurnya, Mbah Wiryo bermimpi melihat aliran air yang deras dan bentangan sawah yang luas. Keesokan harinya, Mbah Wiryo dan Ki Sagara mulai membuat saluran kecil agar air tidak menggenang. Perlahan, tanah yang awalnya becek berubah menjadi tanah dengan lahan yang subur. Tanaman pun dapat tumbuh dengan baik. Mbah Wiryo dan Ki Sagara mulai membuat tanaman lain, contohnya seperti bayam, cabai, dan lain sebagainya. Kabar keberhasilan Mbah Wiryo telah terdengar hingga desa lain. Warga berbondong-bondong datang untuk membuka lahan dan juga membuat rumah di daerah tersebut. Ketika dusun tersebut mulai ramai, warga bermusyawarah untuk membuatkan nama dusun tersebut. Mereka
Bagaimana kalau desa ini kita beri nama Dusun Ngareng? Setuju tidak? Ucap Ki Sagara yang telah menjadi bagian warga dusun tersebut. Setuju, setuju! Ucap warga-warga dusun tersebut. Sejak saat itu, Dusun Ngareng menjadi bagian dari Desa Kudikan yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keagamaan, dan juga bersedekah saling berbagi antar sesama. Dan pada saat ini, Dusun Ngareng terkenal dengan desa pengrajin bambu terbesar di Lamongan. Warganya berprofesi sebagai pengrajin alat penangkap ikan yang berbahan dasar dari bambu. Apa sih kira-kira namanya? Namanya adalah wuwu. Wuwu adalah alat penangkap ikan yang berbahan dasar dari bambu, yang berbentuk seperti roket tertidur atau sebagai gendang bergerigi. Konon kabarnya, kerajinan wuwu itu telah mengangkat nama Dusun Ngareng yang awalnya IDT atau Indeks Desa Tertinggal menjadi dusun yang lebih maju dan dapat bersaing dengan desa-desa lainnya di kecamatan sekarang. Di Desa Kudikan pula telah berdiri beberapa lembaga pendidikan, yakni TK atau PAUD Dharma Wanita Kudikan, SDN Kudikan, MI Hidayatus Sibian Ngareng, SMKM 12 sekarang. Cerita ini saya tulis berdasarkan cerita dari ibu guru saya di sekolah, yaitu Ibu Atrik. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.